Halo Sanisi Friends. Kenalin, kita dari kelompok 3 PKN. Aduh. Kali ini kita bakal bahas topik tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Dan ini topiknya cukup mengerikan ya teman-teman, tapi seru juga untuk didengar gitu. Jadi topik yang bakal kita bahas yaitu adalah Perang Sampit. Nah, sebelum mulai nih, kenalin dulu nama gue Keisha. Nama gue Fawas. Nama gue Rahma. Nama gue Zahra. Nama gua Abe. Dan daripada lama-lama lagi, langsung aja kita ke pembahasan Perang Sampit. Stop senyum-senyum, serius down. Oke, dari yang kalian tahu dan yang kita tahu ini, Indonesia ini memiliki banyak sekali suku, agama, budaya, Ras. ras ya. Jadi membuat Indonesia ini menjadi negara yang kaya. Kaya banget juga, bahkan sampai ke pulaunya juga. Yes, Ya, banyak banyak banget. sekali pulaunya. Nah, dari keberagaman ini muncullah banyak sekali sebuah keuntungan-keuntungan. Nah, di balik keuntungan ini pasti selalu ada kerugian. Nah, di mana setiap kali ada perbedaan itu pasti ada konflik yang terjadi. Seperti di daerah Sampit pada tahun 2001 di bulan Februari. Ya, bener banget. Dan sebenarnya teman-teman, pada saat pertama kalinya orang Madura datang ke Kalimantan itu pada tahun 1930, alias itu udah lama banget ya, ketika masa penjajahan Belanda. Kenapa sih kok orang Madura harus pindahin ke Kalimantan gitu, jauh banget? Ya karena pada saat itu Belanda kan sedang menjajah dan mereka tuh ingin membuat pemerataan penduduk di setiap wilayah yang ada di Indonesia gitu. Jadi biar mungkin menjajahnya juga lebih enak gitu, nggak satu tempat banyak banget tapi rata si penduduknya. Jadi ketika dipekerja paksakan lah atau apapun itu, semuanya tuh rata gitu, nggak ada yang lebih banyak, nggak ada yang lebih dikit. Nah, itulah pertama kalinya Madura datang ke Kalimantan pada tahun 1930. Oke, nah jadi ketika suku Madura datang ke suku Dayak ya di daerah Kalimantan Tengah itu, awalnya tuh mereka tuh biasa-biasa aja gitu ya. Karena kenapa? Karena suku Dayak itu benar-benar welcome gitu ke mereka itu. bener Karena banget. salah satu dari tradisi mereka itu menganggap tamu itu adalah sebagai saudara atau keluarga kan. Kayak misalnya tuh lagi lebaran nih, mau ada tamu datang walaupun tetangga tapi dianggap saudara kan. Iya. Dikasih THR lah kalau misalkan ada mah gitu kan. Dikasih makanan lah dan segala macam pokoknya mah. Jadi awal-awal tuh mereka tuh biasa-biasa aja gitu ya, sampai pada akhirnya di sekitaran tahun 90-an mulai populasi itu mulai meningkat kan ya. Nah, itu jadi salah satu pemicu konflik yang akan terjadi gitu di tahun 2001 ini. Oke, jadi sifat suku Dayak tuh dia tuh kayak nyantai, damai, kayak nggak suka kayak kerasa-kerasik kayak suku Madura gitu. Yang penting mereka tuh sejahtera ya, damai ya. Betul sekali. Karena suku Madura tuh yang kerasa-kerasik, terus suku Dayak tuh jadi kayak tersayangi gitu loh. Jadi kayak adalah konflik gitu, jadi Itu pemicu awal dari konfliknya itu. Sedangkan kan orang Madura tuh mereka tuh lebih yang kayak satset, juga Yes. Gak suka menunda-nunda lah. udah gesit juga ya. Gue pengen itu, gue harus dapet itu langsung gitu. Dan perbedaannya tuh benar-benar jomplang di antara kedua suku itu kan. Ya, betul sekali. Dan karena perbedaan sifat antara mereka berdua tuh gimana tuh Mbak jadinya?
Jadi ada konflik, terus kayak suku Dayak tuh jadi nggak enak lah ke suku Maduranya, jadi kayak ada perang-perang. Iya, mereka tuh ngerasa kayak Mendominasi. tempatnya ya, mendominasi. Sedangkan tuh kan tanah milik orang Kalimantan ya. Tapi orang Madura tuh mereka Malah mendominasi. dari pekerjaannya, ekonominya, banyak yang jadi apa tuh guru, polisi, pejabat iya. Terus juga mereka ada warung lah, pangkal ojek, buat banyak masjid di banget. mana-mana, pesantren di mana-mana kan ya. Iya. Kan tuh benar-benar mendominasi gitu, kayak bayangin aja gitu, kira ini punya rumah punya gue nih, tiba-tiba ada orang asing datang ke rumah ini dan dia mendominasi semua. Apa nggak kesel kan ya? Iya. Kesel banget Kayak kan. ngerasa diambil gitu ini tanah. Terus nih, itulah awalnya ada konflik dikit, cuman dia yang nggak begitu parah tuh. Nah, jadi sebenarnya tuh ya pada saat itu tuh pasti adalah si kayak konflik-konflik dikit, cuman kayak konfliknya tuh di rakyat tingkat menengah ke bawah yang paling kayak cuman Yang biasa gitu ya. ya bisa jadi ekonomi juga. Ya awalnya tuh kayak masalah-masalah biasa, kayak masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Namun pada puncaknya itu ketika 3 orang Dayak dan 3 orang Madura dan 1 orang Dayak itu tuh sedang berjudi ya. Judi tuh, sekarang kan Judi. banyak tuh judi online kayak gitu. Nah jadi ketika itu tuh 1 orang Dayak itu tuh nggak terima kalau dia kalah itu, sehingga orang Dayak tuh marah lah, sehingga terjadi percekcokan di sana tuh. Nah itu tuh membuat si 1 orang Dayak itu tuh merenggut nyawa, Iya, dibunuh oleh 3 orang Madura tersebut. Nah kemudian polisi berusaha menangani kasus tersebut. Namun nih 3 orang tersebut itu tuh tidak kunjung ditemui, sehingga rakyat Dayak tuh yang mulai kehilangan kesabarannya, kemudian diperpanas lagi oleh konflik-konflik keseharian mereka. Rakyat Dayak tuh akhirnya memuncak dan mereka tuh mendatangi daerah tempat perjudian tersebut, ke daerah bisa dibilang ke daerah perjudian tersebut untuk menyisir dan mencari 3 orang tersebut. Iya, jujur ngeri banget sih ya. Yang awalnya cuman perjudian main-main biasa, ternyata bisa Berujung nyawa. juga, berujung pembunuhan gitu. Dan dari pembunuhan itu karena gak ada yang bertanggung jawab, orang yang jadi pelakunya ini gitu kabur. Jadinya yang apa ya? Yang nggak salah, yang nggak Iya, tahu kubu apa-apa. yang terbunuh alias suku Dayak, warga dan rekan-rekan lainnya, mereka ngerasa kalau misalnya orang Madura tuh tidak ada tanggung jawabnya gitu. Terus juga ada rumor itu loh yang orang Madura tuh katanya mereka selalu melakukan kekerasan untuk menguasai suatu wilayah. Iya itu. Padahal sebenarnya nggak semua. Doang ya. Iya, nggak semua orang Madura kayak gitu, tapi ketika diselidiki orang yang melakukan itu kebetulan aja orang Madura. Iya. Makinlah memuncak, apalagi gara-gara yang dibunuh di perjudian ini gitu. Mana nggak ketemu lagi 3 orang ini. Nah, ternyata 3 orang yang diduga pelaku itu, mereka tuh setelah diselidiki dari orang-orang Kalimantannya itu, ternyata mereka tuh ada di kota Sampit. Siap. Itu dia awalnya yang disebut perang Sampit. Kemudian ya rakyat Dayak tuh hendak ke sana, namun warga Madura yang ada di Sampit menganggap itu sebagai perang. Mereka tuh sudah mempersiapkan diri mereka untuk berperang. Ya, kemudian
terjadilah peperangan ketika rakyat Dayak ke daerah Sampit tersebut, kemudian memuncaklah peperangan tersebut. Ya, dan juga nih ya teman-teman, awalnya itu kan mereka tuh cuma nyari 3 orang tersebut itu ya, tapi karena nggak ketemu-temu, akhirnya mereka memutuskan untuk membakar, merobohkan Rusak intinya mah. fasilitas orang-orang Madura yang tinggal di sana gitu. Nah terus dari itu dengerlah yang tadi katanya ternyata 3 orang itu ada di kota Sampit. Akhirnya mereka pindahlah ke kota Sampit untuk menjadi 3 orang itu. Mereka dari suku Dayak ini tuh benar-benar sudah mempersiapkan gitu untuk perang ke kota Sampit, karena mendengar 3 orang itu tuh pergi ke kota Sampit kan. Jadi mereka tuh udah benar-benar prepare kayak membawa senjata-senjata gitu ya. Bukan pisau tapi kayak mungkin dari alat yang kayu terus di sayap-sayap gitu kan, jadi tajam. Itu benar-benar mereka tuh prepare banget. Dah dalam satu malam kota Sampit menjadi kota yang berdarah. Ngeri banget kan Ngeri ya, banget. kayak cuman dari awal perjudian doang, permainan gitu bisa akhirnya sampai ke pembakaran rumah lah, peperangan yang besar lah, padahal bukan suatu masalah yang sebenarnya bisa dibesar-besarkan sih ya teman-teman gitu. Nah terus habis itu terjadilah peperangan di kota Sampit tersebut gitu. Dan FYI juga nih, orang Madura karena sebelumnya mereka kan udah dibakar tuh ya rumah-rumahnya, fasilitasnya dirusak lah semuanya. Akhirnya kan seluruh orang Madura yang tinggal di Kalimantan tuh tahu gitu kalau misalnya orang Dayak nih mereka tuh kayak memberontak lah gitu ke orang-orang Madura. Jadinya setelah orang-orang Madura tahu tuh kalau orang Dayak mau datang ke kota Sampit, gak hanya orang Dayak aja yang mempersiapkan peralatan untuk demonstrasi atau perang gitu, tapi dari Sampit juga udah menyediakan alat-alatnya, kayak mereka menyediain bom peledak lah gitu. Bom api, jadi kedua suku itu udah bener-bener prepare buat perang gitu ya. Iya. Kayak buka war lagi lagi mereka. Wah, Open war. Terancam ya. Kayak Mobile Legend dong lah kayak gitu. Kalau Mobile Legend memperebutkan apa tuh tower ya, kalau misalnya mereka memperebutkan memperebutkan keadilan, tempat segalanya. jadi ya negara tuh tahu bahwa ada kerusuhan di Sampit, kemudian aparat polisi dan tentara itu diterjunkan ke sana untuk meredakan situasi. Nah di sana tuh ada banyak sekali cerita-cerita mistis yang ada di sana lah, yang di luar nalar pokoknya. Nah salah satunya tuh dikatakan ada sebuah pedang yang bisa terbang, kemudian pedang tersebut membunuh orang yang sedang bersembunyi. Nah pedang itu tuh berasal dari suku Dayak ya. Dan gak hanya ritual perpedangan aja, tapi orang-orang Dayak itu sebelum mereka melakukan perang, mereka juga melakukan ritual minum apa ya, kayak Dari lumpur itu gitu tuh. ya. Air-air gitu lah. air gitu, terus mereka minum itu, dan konon katanya kalau misalnya mereka minum itu, mereka itu bakal punya power untuk bisa melihat orang-orang Madura. Iya. Kayak mau sembunyi gitu, bisa tahu gitu. Oh misalkan Krisya di sini gitu. Misalnya orang Madura di mana ya? Dia ceritanya di belakang batu nih. Orang Madura mana ya? Oh, kayaknya ada di belakang batu ini nih. Langsung cetak. Langsung kayak gitu ya. Mengerikan sih jujur ya, karena ya gimana ya? Aku sih kalau jadi orang Madura takut juga ya. Iya, tiba-tiba ada pedang depan kita terus Kemudian polisi itu menginvestigasi lah penyebab dari perang Sampit ini, dicari dalangnya siapa gitu.
Nah, kemudian ditemukanlah beberapa oknum provokator yang bisa dibilang ya menghasut agar perang tersebut terjadi. Ya, mereka itu sebagai seorang provokatornya gitu. Jadi mereka lah yang membuat perang samping ini terjadi dan mereka pun mengajukan diri ke polisinya secara sendiri gitu. Jadi mereka yang merencanakan, mereka juga yang melakukan. Aneh ya. Aneh ya, itu aneh banget. Nah, jadi mungkin itu tuh mengapa mereka melakukan provokasi tersebut karena ada rasa ketidakpuasan dari mereka karena ada itu tuh ingin menggagalkan pelantikan seorang pejabat. Nah, jadi diadainlah perang tersebut supaya pelantikannya tidak jadi. Benar banget, karena mereka itu kenapa sih merasa ingin menahan pelantikan tersebut karena mereka merasa mereka tidak bisa menyampaikan aspirasi mereka gitu kepada para pejabatnya, karena para pejabatnya ini mereka mayoritas beragama Islam. Nah, kemudian konflik pun mulai mereda dan warga Madura terpaksa harus meninggalkan Pulau Kalimantan untuk meredakan situasi tersebut. Dan akhirnya ya orang-orang Madura pada pulang, konflik mulai meredup gitu. Mereka akhirnya damai walaupun ya masih ada beberapa punya dendam ya. pasti ada lah kalau Pasti yang ada kayak gitu. dendam. Karena ini masalahnya cukup besar juga, gede banget ini. Bisa pembunuh gitu. Ya, dan ya, itu sih pelajaran yang bisa kita ambil adalah jangan mau terprovokasi oleh orang kalau misalnya faktanya itu belum kita ketahui secara garis besar gitu. Terus yang kedua juga kalian harus bisa lah gitu saling menghargai satu sama lain dan berpikir secara panjang kalau misalnya di Indonesia ini memiliki keberagaman dan keberagaman yang kita miliki ini jangan menjadi suatu konflik gitu. Itu dari aku. Kalau dari kalian gimana nih? Ya, menurut aku tuh konflik ini tuh sangat disayangkan ya. Saya berharap ini tuh tidak terjadi lagi karena konflik ini tuh bertentangan sekali dengan sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Oh iya, lagi benar. Jadi sebisa mungkin lah jangan sampai terjadi lagi hal tersebut tuh jangan sampai terulang lagi karena itu sebuah neraka bagi yang bumi lah karena di sana tuh banyak sekali teriakan, konflik, kemarahan, kematian. Yang di sana tuh yang ada hanyalah kengerian saja. Mungkin segitu saja dari aku. Rahmat gimana? Aku sih intinya komunikasi. Iya. Komunikasi nomor satu. Komunikasi adalah kunci. Karena cuman gara-gara permasalahan judi jadi perang, jadi kayak enggak ini sih. Make sense. Iya. Dari aku sih mungkin kalau misalnya kita punya masalah sama orang lain itu tuh jangan langsung memanas, langsung marah-marah. Intinya kita cerna lagi gimana masalahnya dan iya komunikasi, jangan langsung main perang-perang kayak gitu. Mungkin kalau dari aku mah jangan gampang terprovokasi lah ya, karena dari dulu sampai sekarang tuh perasaan warga Indonesia gampang terprovokasi ya. Dan apalagi sekarang ada media sosial gitu ya, dimana zaman sudah canggih ya, teknologi udah mulai meningkat gitu ya, ditambah jadi gampang gitu menyebarkan informasi hoax gitu ya. Jadi banyaklah orang-orang Indonesia tuh yang tidak menelaah informasi secara lanjut gitu ya. Misalkan ada informasi ini gitu, oh percaya gitu kalau misalkan si misalkan orang Sunda ini kayak gini gitu. Jadi
kayak gampang marah lagi, jadi gampang terprovokasi istilahnya. Jadi jangan gampang terprovokasi. Iya, jadilah bijak, wise, apalagi dalam menggunakan sosial media di era sekarang gitu. Terus juga kita kan ini sebenarnya kita dari berbagai suku yang berbeda ya, tapi kita tetap rukun gitu. Nah jadi apa Rukun susahnya banget. sih gitu untuk rukun ya? Rukun banget. Benar, ini beneran ya teman-teman. Banget. So, itu dia pembahasan kita kali ini mengenai perang samping. Dan ya, semoga teman-teman bisa menikmati, suka, dan mohon maaf kalau misalnya kita masih banyak bahasa yang mungkin kurang tepat, terus juga kurang enak disampaikannya gitu atau kurang dimengerti karena kita di sini masih sama-sama belajar. Semoga Bu Yani bangga melihat kita seperti ini ya. Ya mungkin itu aja sih. Aku Keisha, Aku Fawas. aku Rahma, aku Zahra. Aku Abe.